Seusai menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kami pun sampai di KBRI Belgia. Kita berjumpa dengan orang-orang Indonesia yang ada di sana, mengisi kajian hampir 3 jam. Dan pertanyaan-pertanyaan orang Eropa itu kebanyakan seringkali berkaitan menyangkut takdir, kegelisahan hidup, dan itu pertanyaan yang wajar sebetulnya. Dan saya sering bilang bahwa takdir itu sebetulnya sesuatu yang gaib, yang tidak bisa kita jangkau, tidak bisa kita ketahui. Sementara faktanya kita merasakan semua bahwa kita adalah makhluk yang punya pilihan. Kita punya kehendak, kita punya kebebasan. Setiap orang berhak dan bisa melakukan apa yang dia mau. Tidak ada paksaan sama sekali. Dan kenyataan bahwa Allah menetapkan segala sesuatu itu tidak bertentangan dengan fakta bahwa kita memilih apa yang kita mau. Alhamdulillah kemarin saya sempat mengisi di KBRI Belgia bersama komunitas muslim yang ada di negeri ini. Kajian berlangsung cukup lama, sekitar hampir 3 jam mungkin ya. Kita sempat terjebak macet karena waktu itu di jalan ada kecelakaan. Jadi kita seharusnya menempuh perjalanan mungkin 2-3 jam. Tiba-tiba jadi 6 jam setengah. Kita terjebak macet hampir 3 jam. Akhirnya saya terpaksa mengisi kajian secara online lewat mobil untuk penyampaian materi sekitar 45 menit atau 50 menit begitu. Alhamdulillah kemudian sampai di tempat, kita sholat, jemaah sudah menunggu, akhirnya kita tanya jawab. Nah di sesi tanya jawab itu yang tidak kalah lama, saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan kritis, pertanyaan-pertanyaan yang merefleksikan kegelisahan orang-orang yang tinggal di Eropa sih ya pada umumnya. Pertanyaan seputar agama, pertanyaan seputar takdir, seputar pernikahan beda agama. Dan yang menarik adalah kalau saya amati pendapat-pendapat fikih yang terpinggirkan, yang gak dipraktekkan di Indonesia, itu bisa diadopsi ketika kita hidup di Eropa. Ya itulah mungkin keluasan ajaran Islam ya. Ulama tuh berbeda pendapat dan perbedaan mereka itu menjadi rahmat bagi kita. Alhamdulillah. Jadi agama kita ini luas, kemudian seringkali menghadirkan aneka pilihan. Ulamanya itu bermazhab-mazhab, itu bukan indikator bahwa Islam itu mengajak kita untuk berpecah belah. Oh enggak, perbedaan pendapat, ada mazhab yang terkotak-kotak itu semacam opsi untuk kita yang hidup dalam keadaan berbeda-beda, dalam kondisi yang berbeda-beda. Kita mendapatkan kemudahan dari agama kita untuk memilih mana pendapat yang sesuai dengan keadaan kita, sehingga Islam itu bersifat universal, bisa dipraktekkan di setiap zaman. Kita tidak bisa menganut satu pendapat, ada pendapat lain yang membolehkan. Jadi saya belajar dari pertanyaan-pertanyaan itu, belajar banyak hal ya. Sekarang saya sedang berada di rumah Pak Bahtiar, sedang keliling-keliling. Kita diajak menginap di sini. Alhamdulillah ini hari kedua di Belgia. Di Belgia saya hanya 2 hari saja. Insya Allah setelah ini ke Den Haag atau ke Paris, baik lagi ke Belanda atau ke Paris. Setelah itu ke Jerman. Saya akan lama tinggal di Jerman, insya Allah, sampai kemudian pulang. Sebelum pulang mungkin ke Swiss atau ke Italia, wallahu a'lam. Kemudian pulang ke tanah air. Saya sudah rindu dengan buku-buku saya. Baru 2 hari, 3 hari. Ini hari ke-3 ya. Alhamdulillah. Yang sangat saya syukuri adalah saya bertemu dengan orang-orang baru dan menjadi keluarga baru. Bertemu dengan Ibu Leli, bertemu dengan Pak Bahtiar, sangat ramah. Kemudian kita diajak jalan-jalan dan Ibu Leli sampai jadi fotografer buat kita, Masya Allah, sampai kita pulang larut malam. Terima kasih banyak. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan perjalanan selanjutnya bisa berjalan dengan lancar dan saya mendapatkan banyak manfaat dari perjalanan ini. Bersama Pak Bahtiar dan Ibu Leli, kita diajak mengelilingi kota Brussels. Ini salah satu kota yang cukup indah. Ada banyak sekali gereja-gereja tua di kota ini, dan sayangnya orang-orang Eropa itu tidak melihat agama sebagai sesuatu yang serius. Sehingga konsekuensinya gereja-gereja itu banyak yang kosong. Gereja-gereja itu sudah mulai ditinggalkan oleh para jemaah. Orang-orang Eropa mungkin tidak kunjung mendapatkan penjelasan yang memuaskan tentang agama. Jadi mereka bukan benci agama sebetulnya, tapi karena mereka tidak kunjung mendapatkan penjelasan yang sesungguhnya tentang agama. Mungkin itu salah satu langkah bagi mereka untuk melihat agama yang benar. Dulu power itu disimpul oleh tower. Siapa yang lebih tinggi itu yang lebih kuat. Iya. Sama saja itu. Kalau mau lihat sekilas boleh. Sebenarnya kalau gereja di Eropa itu sama, mau di kota manapun itu defaultnya sama. Kayak saya bilang tadi itu mereka bangun dengan dedication. Iya. Tapi sekarang Kalau mau bangun pun tidak bisa mereka. Tidak bisa. udah nggak ada semangat, udah Tidak nggak ada iman spirit. lagi. Tidak ada spirit. Imannya udah hilang. Anda bisa bayangkan kami mengunjungi gereja ini tepat pada hari Minggu. Meski demikian kami hanya menjumpai beberapa orang saja dalam gereja itu. Ya, bersyukurlah kita yang masih ditakdirkan sebagai Muslim dan masih memadati masjid-masjid dengan ritual keagamaan yang sering kita tunaikan. Sebetulnya ritual itu memang bukan satu-satunya elemen terpenting dalam agama. Tapi ritual itu merupakan bentuk ketulusan dan kejujuran kita dalam beragama. Muslim yang mengaku sebagai Muslim dia harus sholat. Karena sholat adalah ibadah yang paling pokok dalam agamanya. Kita melihat agama bukan hanya sebatas ritual, tapi juga pembangun spiritual. Orang-orang yang tidak merasakan manisnya agama itu rata-rata mereka-mereka yang sisi spiritualnya kurang terpenuhi. Karena manusia pada akhirnya bukan hanya daging dan tulang, tapi dia juga memiliki ruh yang memerlukan asupan. Dan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan rohani itu adalah dengan memperbanyak zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara pelajaran berharga yang saya dapat, orang-orang Eropa itu bisa membangun peradaban duniawi. Tapi sayangnya karena mungkin kelalaian mereka tidak punya hubungan yang baik dengan pencipta dunia itu sendiri. Dan agama Islam sejujurnya hadir untuk menyeimbangkan sekaligus menguatkan kedua hubungan itu. Dalam beragama kita tidak hanya membangun hubungan yang baik dengan sama manusia, agama tidak hanya mendorong kita membangun peradaban duniawi, tapi dalam saat yang sama kita juga perlu membangun keharmonisan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini. Itulah inti dari ajaran agama. Agama itu datang sebagai risalah kasih sayang dari yang telah menciptakan kita kepada hamba-hambanya. Dia datang dengan sejumlah aturan bukan untuk memberatkan, tapi justru untuk mengatur kehidupan. Kendati demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kebebasan. Yang ingin beragama akan memetik buah baiknya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang memilih untuk tidak beragama, maka akan mudah terjatuh dalam kesengsaraan hidup. Orang Eropa bisa membangun kehidupan yang tertib, disiplin, teratur, tapi angka bunuh diri itu cukup tinggi. Dan itu cukup untuk dijadikan bukti bahwa mereka masih butuh dengan kehadiran agama. Agama yang bisa memenuhi kebutuhan rohani mereka, agama yang bisa melengkapi keteraturan hidup mereka. Dan itulah agama Islam.